Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan mengenai materi distribusi normal. Kelompok kami beranggotakan saya, Ardina Salmala, yang akan mengidentifikasi cara penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis untuk permasalahan yang berkaitan dengan distribusi normal. Saya, Afifah Putri Ramadhani dari nomor absen 1 akan membahas atau memahami konsep kurva normal dan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Saya Eliswa Aldiana dari absen 12 akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Saya Alika Syadisda Putri dari nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis dengan distribusi normal. Berikut presentasi dari kami, mohon disimak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Putri Ramadhani dari nomor absen 1. Di sini saya akan membahas mengenai memahami konsep kurva normal. Sebelumnya di sini kita ketahui dulu pengertian dari distribusi normal, yaitu merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi probabilitas atau penyebaran peluang atau penyebaran suatu variabel yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data dianggap merata. Jadi, kenapa dia harus dianggap merata? Karena dia nilai rata-rata itu sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Kemudian selanjutnya di sini ada sifat kurva normal. Kurva selalu berada di atas sumbu X. Kita misalkan ini sebagai sumbu X. Nah, kurva normal ini harus selalu berada di atas sumbu X ini. Jadi ini di atas ini kurva normalnya harus selalu berada di atas sumbu X. Kemudian yang kedua adalah bentuknya ini simetris. Nah, maksudnya simetris ini bentuk kurva bagian kanan dan bagian kirinya tuh sama. Kenapa bisa sama? Karena nilai rata-rata sama dengan nilai median, sama dengan nilai modus. Jika nilai rata-ratanya tidak sama, atau misalkan nilai rata-ratanya ini lebih besar dari nilai mediannya, maka bentuk kurva normal ini tidak akan simetris. Mungkin bentuk bagian kirinya akan melenceng lebih pendek, atau mungkin lebih tinggi dari bagian kanannya. Kemudian yang ketiga ini memiliki asimtot datar sumbu X. Nah, kita ketahui dulu pengertian asimtot ini adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati nol, di jauh, dan tak terhingga. Nah, asimtot itu juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak hingga. Jadi, asimtot datar ini tuh adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang keempat adalah luas di bawah kurva adalah 1, sehingga di sebelah kanan ini 0,5 dan di sebelah kiri ini 0,5. Yang kedua ini adalah mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Yang pertama, ini digunakan sebagai pusat distribusi. Nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilainya, sehingga nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Dan yang kedua adalah digunakan untuk perhitungan variabilitas. Standar deviasi merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dengan demikian, maka standar ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh adanya kecenderungan data yang akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Dan yang ketiga, kurva normal ini distribusi normal digunakan sebagai melawan perkiraan sampel. Parameter distribusi normal populasinya melawan perkiraan sampel. Artinya, rata-rata dan deviasi standar menjadi nilai parameter yang berlaku di seluruh populasi. Pada data sampel secara acak yang digunakan untuk menghitung estimasi parameter. Kemudian subbab selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ardena. Selanjutnya bagian saya, Ardina Salmala. Di sini saya akan mengidentifikasi cara penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis untuk permasalahan yang berkaitan dengan distribusi normal. Sebelumnya, hipotesis sendiri itu apa? Hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang digunakan sebagai pemecahan suatu masalah. Yang mana dalam uji hipotesis ini terdapat H0. H0-nya ini merupakan hipotesis yang akan diuji, dan ada H1. H1-nya ini komplement dari H0 atau kayak lawan dari H0 yang merupakan hipotesis alternatif. Dalam pengujian hipotesis itu ada beberapa langkah-langkah.
Yang pertama yaitu dengan merumuskan hipotesis, yaitu tadi dirumuskan dulu H0 dan H1-nya. Terus yang kedua ada menentukan nilai kritis, yang ketiga menentukan nilai hitung atau nilai statistik, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima membuat kesimpulan. Di sini ada langkah yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, dalam hipotesis ini kan ada H0, yang mana H0 ini merupakan hipotesis yang akan diuji. Sedangkan H1-nya ini lawannya dari H0, yaitu hipotesis alternatif. Nah, dalam merumuskan hipotesis ini ada 3 kemungkinan. Di kemungkinan yang pertama yaitu uji dua arah, yang mana dalam uji dua arah ini H0 itu mu-nya sama dengan mu 0. Sedangkan di H1-nya, yaitu kebalikan dari H0 tadi, mu tidak sama dengan mu 0. Nah, mu sendiri ini apa? Mu ini merupakan nilai yang akan diuji. Lanjut, di sini ada kemungkinan yang kedua, yaitu uji satu arah pihak kiri. Nah, untuk uji satu arah yang pihak kiri ini, H0-nya itu mu kurang dari sama dengan mu 0. Sedangkan H1-nya kebalikannya dari kurang dari sama dengan, yaitu kebalikannya kurang dari kan lebih dari. Jadi, H1-nya ini mu lebih dari mu 0. Kemudian di sini ada kemungkinan yang ketiga, yaitu uji satu arah yang pihak kanan. Di sini H0-nya itu mu lebih dari sama dengan mu 0. Sedangkan H1-nya itu mu kurang dari mu 0. Jadi intinya H1-nya ini selalu komplement dari H0-nya. Kemudian ada langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai kritis. Nah, menentukan nilai kritis ini maksudnya menentukan taraf signifikan atau taraf kesalahan yang berupa nilai alfa ya, nilai alfa dari H0 serta menentukan nilai Z alfa. Jika uji hipotesis dalam uji dua arah, maka nilai kritis yang digunakan itu setengah alfa. Sedangkan bila uji hipotesisnya itu dalam uji satu arah, ini baik pihak kiri maupun pihak kanan, maka nilai kritis yang digunakan itu adalah alfa. Nah, di bawah ini itu ada nilai alfa yang sering digunakan, yang biasanya sering terdapat dalam soal juga. Itu ada 10% atau 0,1, ada juga 0,05 atau 5%, dan 1% 0,01. Begini. Terus di sini ada Z alfanya, nilai Z alfa. Nah, nilai Z alfa ini tuh sebenarnya bisa dilihat di tabel distribusi Z. Jadi bisa dilihat di internet, tapi di sini saya nyantumin beberapa yang sering digunakan. Jadi di sini ada maksudnya dari Z alfa ini tuh, ini kan Z alfanya itu 0,1. Jadi maksudnya itu, artinya itu adalah tabel Z berapa sih yang nilainya itu mendekati 0,1 atau nilainya itu 0,1. Nah, ternyata nilainya itu adalah 1,28. Gitu. Terus lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai hitung. Nah, jika yang diketahuinya itu berupa simpangan baku atau standar deviasi populasi, maka Z hitungnya itu dirumuskan sebagai X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Sedangkan jika yang diketahui adalah simpangan baku atau standar deviasi sampel, maka Z hitungnya dirumuskan dengan X bar dikurangi mu 0 per S dibagi dengan akar N. Dengan X bar-nya ini telah kita ketahui ya, X bar ini tuh rata-rata, terus ada mu 0 itu nilai yang akan diuji, terus ada sigma, sigma ini merupakan simpangan baku populasi. Kemudian ada N, kalau N-nya ini banyak sampel yang diteliti, terus ada S juga di sini, S-nya ini merupakan simpangan baku sampel. Nah, keterangannya sudah ada di sini. Selanjutnya, langkah yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Nah, setelah kita menentukan nilai Z hitungnya, kita bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Ya, di sini yang pertama ada kalau dia uji dua arah. Kalau dia uji dua arah itu kan tadi
untuk H0-nya itu mu sama dengan mu 0. Sedangkan H1-nya itu mu tidak sama dengan mu 0. Nah, tadi kan kalau di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau diuji dua arah itu menggunakan setengah alfa. Jadi di sini itu ada kurvanya, ini ada kurvanya. Terus kita menggunakan Z alfanya itu setengah alfa. Di kanan, ada di kanan dan di kiri. Nah, jadi nanti kalau misalnya ternyata nilai Z hitung yang didapat itu berada di bagian kiri, Z negatif negatif setengah alfa, dan atau berada di kanan Z setengah alfa, berarti H0-nya itu ditolak. Sedangkan apabila nilai Z hitung yang didapat itu berada di antara Z setengah alfa dan Z setengah alfa, ini berarti di daerah tengah atau bisa dibilang di daerah tengah sini, itu berarti H0-nya diterima. Kemudian ini yang kedua ada uji satu arah yang pihak kiri. H0-nya itu mu kurang dari sama dengan mu 0, dan H1-nya itu mu lebih dari mu 0. Nah, nanti apabila nilai Z hitung yang didapat itu berada di sebelah kanan Z alpha. Di sini menggunakan Z alpha karena dia ujinya satu arah ya. Tadi kan kalau satu arah berarti dia Z alpha. Nah, tadi kalau misalnya nilai Z hitung yang didapat itu ternyata berada di daerah kanan dari Z alpha, berarti H0-nya itu nanti ditolak. Sedangkan kalau misalnya nilai Z hitung yang didapat itu berada di sebelah kiri Z alpha, maka H0 akan diterima. Kemudian yang ketiga yaitu uji satu arah yang pihak kanan. Di sini H0-nya itu mu lebih dari sama dengan mu 0 dan H1-nya mu kurang dari mu 0. Nah, apabila nilai Z hitung yang didapat itu berada di sebelah kanan dari Z negatif alfa, maka H0 diterima. Sedangkan apabila nilai Z hitung berada di daerah sebelah kiri Z negatif alfa, maka H0 ditolak. Kemudian yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibuat berdasarkan keputusan pada langkah 4. Jadi nanti kalau langkah 4 itu sudah memuat kesimpulan. Oke, selanjutnya di sini ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Supaya kalian gak bingung, kita langsung bahas ke contoh soalnya aja ya. Jadi di sini ada soal nomor 1, ada kurva normalnya yang mengenai titik nolnya. Berarti ini nanti bakalan ditambah sama si 0,50-nya ini. Jadi luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, oke, di sini ada pembahasannya. Bagilah arsiran menjadi dua daerah, yaitu daerah 1 pada interval minus 0,50 dan daerah kedua pada interval 2,25. Kita cari luas daerah pertamanya dulu. Yang pertama itu cek tabel nilai Z-nya nih, yang di sini. Tabel nilai Z itu untuk bilangan 0,5. Kita itu kalau misalnya menentuin harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi totalnya itu ada 3 angka. Nggak bisa 2 angka doang, harus 3 angka. Karena angka ketiganya ini bakalan kita lihat di kolom yang ini. Jadi 0,5 ada di sini. Dan pilih kolom 0 seperti berikut. Nih, kolom 0-nya. Terus kita nemu angka 1915. Jadi diperoleh bahwa luasnya adalah 0,1915. Selanjutnya untuk luas daerah 2. Cek tabelnya lagi untuk nilai Z-nya pada bilangan 2,2. Karena dia 2,25, jadi kita cari 2,2-nya dulu, terus cari ke kolom 5, kita nemu hasilnya 4878. Maka luas daerahnya itu adalah 0,4878. Setelah itu ditambah karena kurvanya itu daerah arsirannya mengenai 0. Jadi 0,1915 ditambah 0,4878 sama dengan 0,6793. Jawabannya yang D. Soal berikutnya. Ini kurva yang tidak mengenai 0. Jadi arsirannya itu nggak mengenai 0. Maka nanti ini tuh, karena dia diketahuinya cuma ada satu daerah doang, luas daerah satu doang, luas daerahnya 2 nggak ada, makanya ini ntar bakal dikurang sama 0,5. Kita langsung ke pembahasannya aja. Pertama kita cari luas daerahnya si minus 1,30 ini dulu. Kita cari kayak yang tadi.
kita lihat kolom Z-nya, udah ketemu 1,3, dan pada kolom 0-nya itu kita ketemu 4032. Maka nilainya itu jadi 0,4032. Terus, di sini, jadi, dengan demikian itu diperoleh buat nyari si kurvanya ini, P, Z kurang dari 0, dikurang P minus 1,30, Z kurang dari 0. Di sini kita masukin nilainya, kalau misalnya yang ini lebih dari 0 ini, kurang dari 0, kita masukin nilainya 0,5. Dikurang, masukin nilai yang tadi, 0,4032, jadi 0,0968. Jawabannya yang B. Untuk soal selanjutnya, ini luas daerahnya mengenai arsiran si nolnya lagi. Mengenai kurva nolnya lagi nih, nilai nolnya. Kita langsung pembahasannya aja. Kita cari luas daerah satunya dulu. Itu kan pada minus 1,22. Kita cari seperti cara yang tadi. Lihat di tabel Z-nya, kita ketemu 1,2. Terus pada kolom 2-nya, jadi 3888. Kita ketemu, diperoleh bahwa luasnya adalah 0,3888. Terus untuk luas daerah 2-nya, karena dia Z-nya lebih dari 0, maka dihitung jadi 0,5. Bukan minus 0,5. Kalau yang tadi itu minus 0,5. Jadi sini, hasilnya 0,3888 ditambah 0,5 sama dengan 0,8888. Jawabannya yang A. Oke, untuk soal terakhir, kalau misalnya arsirannya ada 2 kayak gini, itu harus dihitung satu-satu dulu, baru hasilnya dijumlahin. Supaya gabung, kita langsung ke pembahasannya aja. Kita cari luas daerah pertamanya dulu. Luas daerah satunya itu kan ada di titik minus 1,14. Kita cari lagi di sini, di tabel Z-nya, ketemu 1,1, dan di kolom ininya itu nomor 4. Jadi 3729. Maka luas daerahnya itu jadi 0,3729. Kita cari luas daerah 2-nya. Yang Z-nya di sini ada 2,0, karena nilainya 2,04, kita masukin ke 2,0, terus pada kolom keempat, jadi nilainya tuh 4793. Maka luas daerahnya itu adalah 0,4793. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya arsirannya ada di 2 daerah, ada di kanan sama kiri, itu kita cari luas daerahnya masing-masing, terus baru dijumlah. Karena ini luas daerahnya masing-masing udah diketahuin, jadi kita langsung masukin aja. 0,3729 ditambah 0,4793, jadi sama dengan 0,8522. Jawabannya yang C, 0,1478. Karena daerah di bawah kurva normal baku tersebut adalah dikurang 1. Nilainya itu nggak boleh lebih. Jadi 1 dikurang 0,8522 sama dengan 0,1478. Selanjutnya, saya Aliki Syarista Putri, nomor absen 3, akan mempresentasikan penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis untuk permasalahan yang berkaitan dengan distribusi normal. Nah, kita langsung aja ke salah satu contoh soalnya. Nah, seorang guru mengatakan bahwa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Dari 16 siswa yang dipilih secara acak, diperoleh nilai rata-rata 7,3 dengan simpangan baku sampel 0,5. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, ujilah pernyataan guru tersebut. Nah, di sini kita akan menguji apakah betul bahwa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Nah, di sini kita cari dulu yang diketahuinya, yaitu nilai yang akan diuji adalah 7,5, berarti nolnya 7,5. Nah, X-barnya itu adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu kan 7,3, jadi X-barnya kita dapati 7,3. Nah, simpangan baku sampel 0,5, berarti lambangnya kan S. Jadi S sama dengan 0,5. N itu adalah jumlah dari siswa yang dipilih secara acak. Nah, jumlah siswa yang dipilih secara acak itu ada 16. Jadi N sama dengan 16. Lalu alfanya itu 5% dari taraf signifikan 5%. Nah, kita lanjut aja ke langkah yang pertama. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis, harus ada H0 dan H1-nya. Nah, jadi H0 itu adalah pernyataan dari guru tadi. Pernyataan dari guru tadi adalah rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Nah, H1-nya itu adalah kan komplement atau lawan dari H0. Nah, lawan dari H0 itu adalah kan adalah. Adalah itu tidak sama dengan, jadi lawannya adalah tidak sama dengan. Maka kita dapati H1 itu adalah rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 tidak sama dengan 7,5.
Maka kita dapati penulisan hipotesisnya menjadi H0 yaitu mu sama dengan 7,5, sedangkan H1 yaitu mu tidak sama dengan 7,5. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai kritis. Nah, karena menentukan hipotesis ini ujinya ada dua arah, maka nilai kritis yang digunakan itu setengah alfa. Setengah dari 5% itu 2,5%. Nah, 2,5% itu 0,025. Nah, nilai dari Z berapa yang hasilnya mendekati 0,025. Nah, kita bisa lihat dari tabel yang ada di sebelah kanan ini. Nilai yang mendekati 0,025 itu ada di sini. Nah, bisa kita cari di sini dengan menarik garis atau tarik mendatar ke sebelah kiri, yaitu ada di min 1,9 dan tarik garis ke atas, yaitu 0,06. Nah, maka nilai Z yang memiliki nilai 0,5 adalah 1,96. Kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Karena diketahui S berarti kita akan menghitung nilai Z-nya berdasarkan simpangan baku sampelnya. Nah, kita bisa hitung Z hitung sama dengan X bar dikurangi 0 per S per akar N. Nah, kita dapati 7,3 dikurang 7,5 per 0,5 per akar 16. Nah, min sama dengan min 0,2 per 0,5 per akar dari 16 adalah 4. Jadi, min 0,2 dikali 4 per 0,5. Jadi, kita dapati Z hitungnya sama dengan min 1,6. Nah, kita lanjut ke pengambilan keputusan, itu langkah 4. Karena di sini ujinya itu dua arah, maka gambaran kurva normalnya seperti ini. Nah, nilai kritisnya kan tadi Z itu sama dengan 1,96. Nah, 1,96 berarti di kiri batas Z itu sama dengan min 1,96. Sedangkan di kanan itu 1,96. Nah, ingat daerah di antara kedua batas kiri dan batas kanan itu adalah daerah penerimaan H0. Maka batas kiri dan batas kanan adalah daerah penolakan. Nah, kita masukin ke yang tadi. Z-nya itu kan Z hitungnya itu min 1,6. Nah, berarti min 1,6 itu ada di mana? Ada di daerah penolakan H0, di daerah penerimaan, atau di batas kanan ini. Yang pasti tidak di sini ya, karena di sini tuh harus positif. Nah, min 1,6 itu adanya di sini, di daerah penerimaan H0, karena min 1,6 itu lebih besar daripada min 1,96. Jadi, di sini diketahui H0-nya diterima. Nah, karena H0-nya diterima, dapat kita ambil kesimpulan. Jadi, terbukti benar bahwa rata-rata nilai matematika kelas 12 adalah 75%. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang pelatih menyatakan bahwa rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya tidak kurang dari 170 cm. Dari 49 pemain yang dipilih secara acak, diperoleh nilai rata-rata 168 cm dengan simpangan baku sampel 6 cm. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, ujilah pernyataan pelatih tersebut. Nah, di sini kita ketahui nilai yang akan kita uji itu adalah 170 cm. Nah, berarti mu 0-nya itu 170. X bar itu rata-rata. Rata-ratanya diketahui adalah secara acak diperoleh nilai rata-rata 168 cm. Berarti X barnya sama dengan 168. Nah, S itu adalah simpangan baku sampel. Simpangan baku sampelnya itu adalah 6 cm. Berarti S-nya sama dengan 6. N-nya itu adalah jumlah pemainnya. Jumlah pemain yang dipilih secara acak itu ada berapa? Nah, ada 49 pemain. Jadi di sini N sama dengan 49. Lalu alfanya diketahui 5% karena taraf signifikan 5%. Nah, kita lanjut ke langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Nah, untuk merumuskan hipotesis, kita harus pahami dulu soalnya. Yang menjadi hipotesis awal yaitu H0. Yaitu H0 adalah rata-rata tinggi yang ikut latihan tidak kurang dari 170 cm. Nah, berarti H1-nya adalah komplement dari H0. Komplement dari H0 itu yaitu kurang. Karena di H0-nya tidak kurang, H1-nya berarti kurang. Lawannya dari H0, berarti H1-nya kita dapati rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan kurang dari 170 cm. Nah, maka penulisan hipotesis yang benar adalah H0 yaitu mu lebih dari 170. Sedangkan H1 yaitu mu kurang dari 170. Nah, kita masuk ke langkah kedua, menentukan nilai kritis.
Karena di sini hipotesisnya itu adalah dalam bentuk uji satu arah, karena tandanya lebih dari, maka nilai kritis yang digunakan adalah alfa itu sendiri. Nah, alfa itu sendiri adalah 5%. 5% itu adalah 0,05. Nah, nilai Z berapa yang hasilnya mendekati 0,05? Nah, kita bisa lihat dari tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini yang mendekati 0,05 itu ada dua, ada 0,0505, ada juga 0,0495. Di sini bisa pakai keduanya, tapi di sini aku pakai yang 0,0505. Nah, di sini kita bisa tarik garis mendatar ke kiri. Dapat min 1,6 dan kita tarik garis ke atas yaitu 0,04. Jadi kita dapati nilai yang memiliki nilai 0,05 yaitu 1,64. Selanjutnya kita setelah mendapatkan nilai kritisnya, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Karena diketahui S, berarti kita akan hitung nilai Z-nya berdasarkan simpangan baku sampelnya. Nah, Z hitung sama dengan X bar dikurangi 0 per S per akar M. Nah, kita dapati 168 dikurang 170 sama dengan per 6 per akar 49. Jadi kita dapati min 2 per 6 per 7 sama dengan min 2 dikali 7 per 6. Kita pindah ruas ya. Nah, Z hitungnya kita dapati min 2,33. Nah, setelah melalui 3 langkah ini, kita lanjut ke langkah pengambilan keputusan atau langkah keempat ya. Karena di sini hipotesisnya dalam uji satu arah, maka kurva normalnya seperti ini. Nah, daerah penerimaannya yaitu berada di pihak sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya Z tabel, karena Z tabelnya di sini 1,64. Karena di sini uji satu pihak kanan, berarti daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita lihat Z hitungnya kan tadi min 2,33. Nah, di sini kita masukin min 2,33 itu ada di sebelah mana? Sebelah kiri Z min 1,64 apa di sebelah kanannya? Nah, karena min 2,33 lebih kecil daripada min 1,64, jadi min 23 ada di sebelah kiri. Jadi, kita dapati H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka H1-nya menang. Jadi kesimpulannya, rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya kurang dari 170 cm. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Pengurus koperasi menyatakan bahwa rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000 per bulan. Uji hipotesis akan dilakukan terhadap pernyataan pengurus koperasi tersebut. Rumus hipotesis yang tepat adalah, nah karena ini ditanyanya rumus hipotesis yang tepat, berarti kita cukup sampai di tahap 1 saja yang tadi, yang merumuskan hipotesis. Nah, di sini kita cari dulu mu nolnya. Mu nolnya itu kita dapat dari pernyataan ini. Rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000 per bulan. Jadi, mu nolnya itu 500.000. Nah, kita masukin H0. H0 itu adalah pernyataan dari pengurus koperasi. Nah, pernyataan dari pengurus koperasi itu kan rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000 per bulan. Jadi, H0-nya adalah rata-rata pembeli pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000. Nah, H1-nya yaitu seperti tadi komplement atau lawannya dari H0. Nah, lawannya dari H0 adalah bukan, tidak atau bukan. Jadi, karena di sini H0-nya itu adalah rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000, maka satunya kita dapati rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani bukan atau tidak, bukan 500.000. Nah, otomatis dengan adanya H0 dan H1 ini, penulisan hipotesisnya adalah H0 yaitu mu sama dengan 500.000, sedangkan H1 yaitu mu tidak sama dengan 500.000. Jadi kita dapati dari hasil penyelesaian ini, jawaban yang benar adalah yang A. Woi, gimana caranya, woi? Selanjutnya, saya lagi, Ardina Salmala. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 4. Jadi soalnya itu, seorang pejabat pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan penjualan koran tidak lebih dari 20.000 per hari. Uji hipotesis akan dilakukan terhadap pernyataan pejabat pemerintah tersebut dengan mengambil 40 penjual koran secara acak.
rumus hipotesis yang tepat adalah, nah dalam soal ini langkah pertama itu kita lihat dulu nih nilai yang akan diuji. Nilai yang akan diuji itu tuh berupa mu0, yaitu di sini, di pernyataan 20.000 per hari. Nah ini tuh bisa kita bilang ini tuh nilai yang akan diuji. Yaitu berarti kita bisa tulis di sini mu0 sama dengan 20.000. Ini seharusnya tandanya sama dengan ya, ini ada kesalahan penulisan. Terus selanjutnya kita lihat H0-nya atau hipotesis yang akan diuji. Nah, untuk tahu H0-nya yang mana, itu kita lihat di pernyataan pejabat pemerintah. Jadi H0 yang kita maksud itu tuh pernyataan pejabatnya ini, yang bilang kalau pendapatan penjualan tidak lebih dari 20.000 per hari. Jadi ini tuh merupakan H0-nya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian ada H1-nya. H1 ini kan komplement dari H0, berarti lawannya dari H0. Yang mana dalam H0 ini disebutkan bahwa pendapatan penjualan koran tidak lebih. Maka H1-nya ini kita buat itu pendapatan penjualan koran lebih dari. Jadi kayak kebalikannya dari H0. Jadi kalau H0-nya itu bunyinya pendapatan penjualan koran tidak lebih dari 20.000 per hari, maka di H1-nya ini pendapatan penjualan koran lebih dari 20.000 per hari. Seperti itu. Maka dari H0 dan H1-nya ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa rumus hipotesisnya itu yaitu adalah H0 mu kurang dari sama dengan 20.000. Sedangkan H1-nya mu lebih dari 20.000. Bisa dilihat di sini. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi yang D. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.